sesi materi pada malam hari ini. Dengan hormat kami mengundang Romo Dr. Simon Petrus Lili Cahyadi untuk memulai sesi materi pada malam hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Teresa. Selamat malam Ibu Bapak, saudari-saudari sekalian, khususnya para hamba Allah atau siapapun juga yang berminat dengan tema historis ini. Saya Romo Simon merasa terhormat diminta memberikan masukan atau lebih tepat belajar bersama karena ini forum bersama dalam tema yang khusus gereja atau agama Kristen pada zaman pendudukan Jepang di Indonesia. Saya punya dua catatan. Pertama, sebelum masuk ke dalam... Halo, bisa dengar ya? Ketangkep ya? Bisa, Mo. Bisa, Mo. Ya, oke. Saya punya dua catatan sebelum masuk ke tema ini. Catatan pertama adalah bahwa saya bukan historian nih. Saya adalah seorang filosof. Saya sebenarnya ahli ateisme. Saya tahu persoalan-persoalan yang menolak adanya Tuhan dari ilmu modern. Itu sebenarnya bidang saya, filsafat. Tadi sudah diintroduksi oleh Mas Dimas. Tetapi saya punya minat ini untuk sejarah gereja. Sebenarnya temanya ini pembatasan kedua nanti saya berikan tentang gereja pada zaman Jepang ini. Semata-mata karena saya merasa ini kurang dielaborasi. Kalau kita lihat buku-buku sejarah gereja apapun juga baik dari Katolik maupun Protestan, kebanyakan tema-tema yang diangkat itu tema-tema misi orang Belanda, ya. Tokoh-tokohnya juga 4L, lu lagi kan. Jadi diulang terus tema-tema itu, tetapi yang sangat spesifik zaman Jepang seakan-akan nggak ada. Seakan-akan tidak ada. Loh, apakah sejarah gereja itu sama dengan sejarah misi orang Barat itu? Seakan-akan gereja kita itu ditentukan oleh orang Barat, kalau orang Barat pergi, lalu orang Jepang kan datang, kemudian menindas orang Barat, lalu tidak ada sejarah. Atau sebenarnya gereja adalah suatu komunitas yang digerakkan oleh Roh Kudus, sehingga apa yang dia alami di tengah-tengah situasi sulit, itu tetap Roh Kudus bekerja. Nah, saya merasa tema-tema seperti gereja zaman Jepang nggak pernah ada loh. Cek aja coba. Nah, saya itu tergelitik, saya senewen. Saya merasa ini mesti digali nih, tema-tema ini. Karena menurut saya ini belum ada yang bahas. Saya bukan sejarawan, ya, harus diakui. Saya punya metode, saya punya bahan, saya kumpulin sana-sini, orang-orang yang masih hidup saya wawancarai, kemudian sumber-sumber saya cari, bahkan sampai ke Jepang sendiri, ke Nagasaki, ke Tokyo, ke Kyoto, dan juga ke selatan di Kyushu. Nah, saya merasa punya minat aja sih. Maka saya menantang kalau di sini ada sejarawan, tolong membuat secara lebih profesional menurut profesi Anda, kalau sejarawan, membuat masa yang lembaran hilang dari sejarah gereja ini. Itu keterbatasan pertama. Keterbatasan kedua, sebenarnya tema saya adalah sejarah gereja Katolik zaman Jepang. Jadi ini keterbatasan yang kedua. Tetapi saya melihat bahwa sikap Jepang terhadap agama Kristen, baik Katolik maupun Protestan, sebenarnya sama. Artinya toh menurut saya kita berbagi cerita yang sama. Aksentuasinya mungkin beda pada penyebutan tokoh, pada penyebutan apa istilahnya itu tempat-tempat, ya. Tetapi sebenarnya kita berbagi nasib baik yang Protestan maupun Katolik. Jadi sebenarnya apa yang saya ceritakan, karena tema ini adalah keterbatasan kedua, sejarah gereja Katolik, juga menurut saya bisa secara 1:1 diterapkan juga pada gereja-gereja non-Katolik. Jadi sama ini, karena agama Kristen itu dimusuhi oleh orang Jepang, entah itu Protestan, entah itu Katolik. Dengan dua keterbatasan ini, saya kemudian masuk ke dalam pembahasan tema kita, ya. Saya minta tolong diasisteni karena saya punya masalah dengan ini komputer baru, sehingga ada beberapa dari program yang mungkin nggak di-adjust, termasuk program PDF. Saya kan pakai PDF nih dari slide-nya, sehingga saya tidak bisa mengadjust. Tadi rada mendadak, saya belum punya waktu. Ya, kali berikut saya kira saya bisa mengadjust sendiri. Jadi tolong saya diasisteni untuk slide, karena saya tidak bisa kontrol dari sini. Tolong saya minta dari pihak panitia untuk mengasisteni saya. Baik, Mo, baik. Sambil kemudian mereka bekerja, Mas Dimas bisa menjawab ya?
Ya, Mas Dimas? Ya, Atau saya yang akan mau menjadi asisten Romo malam hari ini. ya, kalau gitu tolong dibukakan saja slide-nya supaya lalu kelihatan, karena dari pihak saya belum bisa saya adjust. Dengan komputer baru rakitan ini dari Glodok, yang buat itu teman saya Mas Iwan. bukan komputer original nih. Beberapa harus di-adjust. Silakan, Mas Dimas. Belum masuk slide-nya. Ya, belum masuk, Mas Dimas. Ya, ini dia. Sudah mulai. Nah, saudara sekalian, saya cerita saja sambil nungguin masa gelap itu. Gambarnya kan masih gelap di tempat Anda, ya loh. Daripada horor, lebih baik saya ngomong saja dulu. Buku saya ini itu diterbitkan oleh penerbit Obor, sekitar 300-an halaman. Sekarang ini sejak tahun 2018 sebenarnya. Ini merupakan riset pertama tentang gereja Katolik pada zaman Jepang yang belum pernah dibuat oleh orang lain, termasuk oleh mereka yang menamakan dirinya historian. Kalau kita lihat ini, itu langsung saja slide berikut, ya. Ini nama bukunya. Nah, ini muka-muka saya nggak usah. Ya, ini adalah nama judul buku itu. Sudah ada 2 edisi. Edisi pertama ini edisi yang baru. Yang kedua itu edisi revisi. Jadi kalau Anda mau mencari sumbernya, carilah yang revisi. Ini saya udah dapat diskon 25% karena buku tahun 2018 mereka mau lepas dari gudangnya, sehingga sebenarnya ini sudah sangat murah seandainya dibeli. Kalau nggak salah cuma 50 atau 60 ribu buku 300 halaman. Tapi ini buku yang sudah 2018 itu ya. Sekarang kita masuk ke dalam temanya. Slide berikut. Ya. Saudara sekalian, saya mulai dengan latar belakang Jepang dulu, gereja di zaman gereja di Jepang dan gereja di Indonesia pada masa itu. Ini sebagai setting awal ya. Sebelum Jepang datang, bagaimana keadaan gereja di Jepang dan bagaimana keadaan gereja di Indonesia. Ya. Di Jepang sendiri kita tahu sebagai akibat dari dijadikannya Shinto sebagai agama negara. Jadi Jepang mengangkat Shinto sebagai agama negara sejak Kekaisaran Meiji itu tahun 1868 sampai 1868 mulai sampai kemudian seterusnya. Shinto dijadikan agama negara dan dengan nasionalisme Jepang dibentuk oleh kepercayaan kepada Shinto itu. Shinto mengajarkan bahwa misalnya kaisar adalah keturunan dari Amaterasu Omikami. Jadi keturunan dewa matahari. Jadi semua yang berjuang demi nama kaisar sebenarnya berjuang demi dewa. Sehingga sungguh-sungguh orang Jepang itu well motivated untuk berjuang demi kepentingan kaisar. Nah, tetapi karena kaisar itu adalah keturunan dewa dan Shinto agama negara, agama-agama lain mendapat tekanan. Di Jepang sendiri agama Kristen mendapat tekanan, ya, tekanan oleh pemerintah Jepang itu. Misalnya di situ tidak boleh melakukan pewartaan agama Kristen secara leluasa. Jadi mereka kalau ada yang misalnya terlalu belak-belakan lalu direm seperti disensor itu, ya. Jadi dibatasi, orang jangan bisa mewartakan agama Kristen secara leluasa, tapi dibatas-batasi. Lalu juga ada niponisasi, semuanya dijepangkan. Misalnya pimpinan-pimpinan agama, kembali masih yang awal, Dimas, semua yang sebelumnya itu dijepangkan sehingga tidak boleh tidak boleh ada barat, sehingga misalnya uskup-uskup yang gereja Katolik, uskup-uskup yang tadinya barat itu dijadikan misalnya itu Jepang, semuanya uskup Jepang. Dan juga yang lain juga yang khas adalah bahwa kemudian juga banyak sensor. Jadi negara ini negara totaliter ya, militer kuat dan militer mau supaya semuanya berada di bawah kontrol negara. Itulah sebabnya para kekuatan-kekuatan yang non-Jepang, dalam hal ini kekuatan agama Kristen, sangat dibatasi. Penduduk Jepang sendiri waktu itu ada sekitar 4% mungkin dari sekitar ada 70-an juta itu, nyaris 80 juta pada waktu itu sekitar 5% itu saya kira datanya.
kalau saya nggak salah memori saya, itu orang Kristen. Tapi mereka memang sangat minoritas ya. Menurut data sekarang itu di Jepang itu Kristen cuma 0,9, tidak sampai 1% dari seluruh Jepang. Dulu sedikit lebih banyak ya. Pusatnya adalah di selatan, di Kyushu, yaitu Nagasaki, Hiroshima, yang kemudian waktu Perang Dunia Kedua dibom ya. Jadi itu pusat sebenarnya kekristenan kuat di situ, Hiroshima dan Nagasaki. Jadi itu ada pembatasan sana sini. Sekarang bagaimana dengan gereja di Indonesia? Gereja Indonesia, khususnya misi Katolik kan sejak VOC berkuasa, VOC itu Protestan Calvinis, mereka kan membuat pembatasan terhadap bahkan agama Katolik dilarang dengan kekecualian beberapa mungkin di Nusa Tenggara Timur ya. Tetapi kemudian mulai hidup lagi tahun 1807 seiring dengan semangat revolusi Prancis, kebebasan, persamaan dan persaudaraan, lalu cita-cita revolusi Prancis itu masuk di dalam sistem negara modern, termasuk Belanda, maka Belanda kemudian mulai terbuka. Jadi sejak VOC 1602 sampai 1806, 1807 sebenarnya ditutup. Gereja Katolik nggak boleh masuk. Nah, kemudian gereja mulai hidup, kemudian misi mulai ada, tadinya ditoleransi, tapi kemudian berkembang, menjadi bagus tahun 1901 dengan apa yang disebut politik etis. Politik etis itu adalah politik sebenarnya dari kerajaan Belanda yang kurang lebih mau mengatakan prinsip balas budi. Kita sudah mengambil banyak kekayaan, rempah-rempah dan seterusnya dari Indonesia, dari Hindia Belanda, maka kalau begitu kita mesti juga berutang budi. Maka kita harus membangun misalnya sistem telepon, telegraf, kita membangun jalanan, misalnya jalan Dandels yang terkenal itu, kita bangun gedung-gedung, ya ada banyak gedung misalnya di daerah lapangan Banteng ya, di jalan-jalan baru, bangun gereja-gereja, dan memberi bantuan juga kepada misi. Maka dari itu, misi Katolik menjadi mulai berkembang dan sangat booming, bagus, khususnya pada zaman dimulainya politik etis 1901 sampai nanti krisis ekonomi 1930 ya. Tapi dalam bentangan waktu sekian itu misi Katolik ya. Nah, bagaimana dengan Protestan? Di Protestan sebenarnya sudah abad 20 juga seiring dengan nasionalisme sudah mulai ada ya namanya mungkin kita sebut belum nasionalisasi karena kan nation sebagai bangsa Indonesia belum ada, tapi sudah ada kepercayaan kepada pribumi lah. Ya, itu misi sending Protestan itu. Dan seiring dengan keputusan Makassar, disepakati bahwa gereja-gereja di Indonesia sudah bisa membentuk gereja-gereja pribumi. Maka dari itu sangat terkenal misalnya HKBP sudah berdiri Huria Kristen Batak Protestan 1930. Ya. Lalu GEMIM Gereja Masih Injili Minahasa di Manado 1934. GPM Gereja Protestan Maluku 1935 ya. Jadi rupanya sudah ada proses pribumisasi di dalam gereja. Itu jauh sebelum kemerdekaan ya, di dalam kalangan gereja Protestan dia lebih dahulu dari gereja Katolik. Nah, di dalam proses ini terjadi aneka peralihan di dalam kehidupan gereja Protestan. Baik menyangkut penggunaan bahasa daerah dalam ibadat misalnya, mereka orang Batak jelas pakai Batak, bahasa Toba maksudnya ya. Tapi mungkin waktu itu belum pecah juga atau belum secara mandiri misalnya Simalungun dan Karo secara khusus. Tapi pada umumnya boleh apa itu pakai bahasa daerah. Orang Manado juga sama, orang Maluku juga sama. Lalu kurikulum sekolah teologi khususnya untuk pendeta-pendeta sudah dibuat, sekolah-sekolah teologi didirikan ya. Lalu juga personalia, keuangan juga sudah diatur dan pemindahan harta milik gereja yang tadinya orang Belanda semua itu sudah diserahkan kepada pribumi-pribumi ini, tergantung daerah-daerah. Nah, jadi pelayan rohani juga sudah dapat posisi yang penting, jadi seperti pejabat negara gitu, administrasi negara, itu pelayan rohani hamba Allah, pendeta-pendeta dikasih uang, digaji, karena dia nanti mencatat kelahiran, mencatat kematian, yang penting juga untuk data-data, untuk sistem kependudukan Hindia Belanda. Jadi coba lihat, ini adalah gereja situasi pada zaman sebelum Jepang datang. Situasi seperti ini, saudara sekalian, dukungan dari pemerintah, tapi juga baik bantuan finansial,
bantuan struktur, bantuan politik, ini tiba-tiba dijungkir balikan atau terjungkir balikan ketika kemudian Jepang datang. Kita masuk kemudian ke dalam slide berikut. Ya. Slide berikut adalah Jepang datang sebenarnya sudah sebelum 1942, karena kita tahu Pearl Harbor itu diserang tahun 1941, ya. Dan pada saat yang sama, Jepang kemudian lewat Malaysia sebenarnya sudah bergerak gitu. Pada saat yang sama, Pearl Harbor di Amerika diserang, Jepang sudah bergerak dari Malaysia kemudian masuk lewat Sumatera. Palembang diduduki, kemudian juga Sumatera Utara diduduki, ya hanya kemudian ada peperangan di Laut Jawa yang terkenal. Baru bulan Maret 1942 Belanda kemudian menyerah. Ya, jadi sebenarnya Jepang ada yang mengatakan 3,5 tahun, ada yang mengatakan 3 tahun. 3 tahun itu resminya sesudah Belanda mengatakan kami menyerah kepada Jepang. Jadi 1942 bulan Maret tanggal 7 atau tanggal 8 ya, itu kemudian mulai penyerahan kekuasaan dari Belanda kepada Hindia Belanda kepada Dai Nippon. Dai Nippon berarti Jepang Raya. Dai berarti besar, Nippon berarti Jepang. Dai Nippon berarti Jepang Raya. Nah, 1942 bulan Maret Jepang kemudian masuk dan dia disambut karena orang pada waktu sungguh-sungguh merasa bahwa Jepang menjadi pembebas. Dan Jepang sungguh-sungguh memang menampilkan dirinya sebagai pembebas orang Asia yang tampil mengalahkan orang Barat. Dari Filipina, Amerika disepak. Dari Myanmar dan Malaysia, Inggris ditendang. Dari Korea, Rusia ditakluk, dibuang. Ya. Kemudian dari Vietnam, dari Kamboja, Prancis ditendang. Dari Indonesia, Belanda dibuang. Jadi coba lihat, bangsa Jepang membebaskan bangsa Asia dari pendudukan orang-orang kulit putih. Jadi kita ini bermartabat orang Asia. Mari kita bersatu. Dan Jepang untuk itu memakai slogan-slogannya. Misalnya kalau dia di Myanmar, dia akan mengatakan kita sama-sama. Jadi mari kita membantu satu sama lain menyingkirkan Inggris. Karena kamu orang Buddha, kami orang Buddha. Ya, no? Kalau kemudian dia di di Vietnam sama saja juga, ya, atau di Cina dia mengatakan ada pengagum Konghucu, kami juga mewarisi nilai-nilai Konghucu. Maka mari kita Inggris, Amerika, Prancis dan juga Rusia, ya. Tapi kalau di Indonesia dia tidak bisa mengatakan kita saudara seiman, saudara sekepercayaan, nggak bisa. Karena di Indonesia kebanyakan mayoritas adalah Muslim. Maka Jepang tidak akan memakai saya adalah saudara seiman dengan Anda. Tapi dia pakai istilah saya saudara tuamu. Istilah saudara tua itu dalam prinsip Konghucu penting. Karena Konghucu itu menanamkan sikap respek dalam 5 level. Level pertama adalah antara adik dan kakak. Berarti yang tua itu harus ditaati. Level kedua adalah antara anak dan orang tua. Level ketiga adalah antara istri terhadap suami. Level keempat adalah suami dengan bosnya, tempat kerja. Level kelima adalah bosnya kemudian dengan Tian, dengan Tuhan, dengan Kaisar yang merupakan perwujudan dari cita-cita Tuhan. Nah itu, jadi Jepang mengatakan saya saudara tuamu. Sebenarnya itu kurang ajar, mau mengatakan kamu harus takluk pada saya. Tapi kepada orang Indonesia kan dia harus pakai bahasa itu. Karena nggak bisa mengatakan kita sama-sama pengikut Konghucu, nggak bisa. Sama-sama Buddha nggak bisa. Jadi kita harus sama-sama Islam nggak bisa juga karena orang Jepang praktis ya bukan Muslim. Jadi dia harus pakai kata yang bagus, yaitu kami adalah saudara tuamu. Disambut pada mulanya, kemudian berikutnya kita masuk ke dalam slide berikutnya. Apa yang Jepang buat pada bagian berikutnya? Yang Jepang pertama datang ke Indonesia adalah kita harus tahu bahwa Jepang sudah berperang lebih dahulu di atas sebelumnya ya. Di Malaysia sebelumnya, di Kamboja sebelumnya, di Cina sebelumnya, Nanking sudah diduduki secara brutal. Nah, maka waktu Jepang datang ke sini, dia datang bukan seperti orang Belanda yang sudah punya anak cucu, beranak pinak, sudah makan nasi goreng di sini. Jepang datang ke sini sebagai tentara, itu harus disadari. Ya. Dan dia melihat Indonesia sebagai daerah perang. Jadi kan tadi sudah saya katakan dia dari atas sudah menyerang gitu. Turun dari Malaysia kemudian turun ke Indonesia. Jadi yang dia perlakukan dengan demikian Indonesia itu adalah daerah perang. Apa yang terjadi kalau suatu daerah perang diberlakukanlah undang-undang militer.
Undang militer itu dengan kata lain seluruh daerah Indonesia dijadikan DOM, daerah operasi militer, ya, dengan tentara yang hadir di mana-mana. Kita lihat di foto itu ada di Oplet di Jatinegara, ada di pinggir jalan, suster-suster aja takut itu yang badannya gede, padahal Jepang badannya kecil, suster itu minggir semua ketakutan. Lalu juga di gedung-gedung resmi itu datang tentara-tentara Jepang hadir di mana-mana. Nggak nyaman ini ya, karena ini sungguh-sungguh daerah di bawah kepenguasaan militer. Dalam perkembangannya tentu saja juga didatangkan awam-awam, maksud saya dokter-dokter ya, tetapi mereka sebenarnya mengabdi pada kepentingan militer. Kepentingan militer menjadi satu-satunya patokan untuk menilai segala sesuatu yang lain. Tentu saja di bawah undang-undang militer kita tahu apa yang terjadi ya, kontrol, sensor, penindasan, torture, kekerasan di bawah Kempeitai itu menjadi sangat keras ya, karena militer di mana-mana hadir. Inilah saudara sekalian yang menyebabkan mengapa pendudukan Jepang meskipun cuma 3 tahun ya, atau 3,5 lah kita hitung, tapi resminya 3 tahun. Meskipun 3 tahun ya, tapi itu sangat keras. Mengapa mereka sangat brutal? Karena tentara mereka. Mereka bukan sinyo-sinyo, bukan lince, nggak bawa lince, mereka tidak bawa maraike, mereka bawa tentara semua. Dan kemudian penyitaan tempat-tempat umum, gereja-gereja disita untuk kepentingan logistik, untuk kepentingan zeni, untuk kepentingan militer, untuk kepentingan barak-barak tentara. Jadi semuanya dengan demikian diabdikan pada kepentingan militer. Ini yang membuat pendudukan Jepang keras, brutal, dan juga sungguh-sungguh mengerikan. Ini kita sadari, ini beda dengan orang-orang Belanda yang sudah ratusan tahun beranak cucu, sudah punya omong-omong Melayu patah-patah, tapi mereka ini orang Jepang sungguh-sungguh. Berikutnya adalah pembagian Indonesia itu kemudian dibagi menjadi 3 wilayah. Kita lihat itu wilayah Angkatan Darat 16, itu adalah daerah berapa itu Angkatan Darat 25, itu daerah Sumatera, praktis satu blok. Palembang diduduki, Batak diduduki oleh tentara Jepang Angkatan Darat 25 itu bukan iya betul Angkatan Darat 25. Pusatnya pertama mereka digabungkan dengan Singapura. Jadi Angkatan Darat berkuasa itu dari Singapura sampai Sumatera. Ini sistem baru ya, ini yurisdiksi militer ini. Ini bukan provinsi Indonesia atau apa, bukan, ini yurisdiksi militer. Pusatnya pertama di Singapura, tapi kemudian dipindahkan ke Bukit Tinggi sekitar tahun 43. Jadi 1 tahun sesudah pendudukan Jepang taruh di Bukit Tinggi. Lalu Angkatan Darat 16 itu menduduki hanya Jawa dan Madura. Ini Jawa dan Madura menjadi penting karena Jawa dan Madura memang dari sudut sumber daya tidak begitu kaya seperti misalnya Sumatera. Di Pelaju, kemudian juga ada batu bara di Sawalunto, kemudian juga ada minyak di Palembang ya. Itu sangat hebat juga di Aceh. Tetapi Jawa itu sebenarnya satu khusus Angkatan Darat sendiri. Ini menjadi penting karena Jawa itu punya SDM yang bagus. Tokoh-tokoh nasionalis kan dari Jawa. Sistem pendidikannya bagus, jalan-jalannya bagus. Meskipun sumber daya alam itu tidak sekaya Sumatera. Maka dari itu khusus Angkatan Darat Batalion ke-16 itu ada di Jawa. Sisanya saudara sekalian dari Borneo sampai ke Indonesia Timur itu semua ditangani oleh Kaigun. Kaigun itu berarti Angkatan Laut. Coba lihat dengan demikian Kaigun punya wilayah yang sangat luas dari Borneo sampai dengan Papua. Sedangkan Sumatera itu Angkatan Darat 25 dengan pusat semula di Singapura, yang kemudian kedua itu di Bukit Tinggi akhirnya. Sumatera khusus. Maka dari itu karena penting untuk menjadikan pusat kekuasaan Jepang di Batavia, Soekarno dipanggil dari Bengkulu datang ke Jawa. Jadi Jepang sungguh-sungguh melihat Jawa menjadi penting untuk kepentingan nanti propaganda Jepangnya. Jadi meskipun ini kecil, tetapi ini khusus yurisdiksi sendiri. Ada larangan bahwa yang dari tempat satu nggak boleh ke tempat lain, khususnya untuk orang-orang tentu saja penduduknya ya. Jadi itu masing-masing isolasi, itu di lockdown. Sehingga Sumatera di lockdown, kemudian Jawa di lockdown, seterusnya Kaigun, Angkatan Laut itu juga daerah itu orang nggak bisa sembarangan ke sana kemari karena dikontrol oleh Jepang.
Berikutnya adalah kita slide berikutnya adalah bagaimana yang dilakukan dengan orang-orang kulit putih. Ya. Oh, tentu saja semua yang kulit putih dianggap potensial sebagai musuh. Maka dari itu mereka diinternir. Diinternir itu berarti dilokalisasi. Tidak harus di penjara, bisa saja satu misalnya daerah tertentu, misalnya daerah Cideng, kita lihat di tengah itu perumahan di daerah Cideng, itu diblok, satu blok begitu, lalu ada kasih kawat berduri, lalu di situ dijaga. Atau daerah Kelapa Gading misalnya diblok, atau daerah Pulau Mas diblok pakai kawat berduri, lalu ada tentara di situ, maka itu disebut interniran. Jadi interniran tidak harus penjara, interniran adalah lokalisasi. Lokalisasi yang dijaga oleh tentara Jepang, dan di dalamnya semua orang kulit putih dimasukkan ke situ. Orang Belanda maksud saya, dimasukkan ke situ. Dan mereka nggak punya pekerjaan, cuman di lockdown begitu, ya. Lihat aja tuh, dipisahkan perempuan dan laki-laki, gambarnya, itu gambar dari mereka-mereka yang waktu itu ada di situ, ya. Ada yang pintar menggambar, ya. Lihat aja lagi main kartu tuh, si om-om lagi main bridge, ya. Lalu juga ada makan pagi, semuanya diransum, ya, ada jatahnya. Lalu jam 8, jam 7, jam 8 ada upacara, apel, upacara penghormatan kepada kaisar ke arah Tokyo. Semuanya harus melakukan ojigi. Ojigi dalam bahasa Jepang berarti bow, bowing, ya, menundukkan kepala. Orang Jepang punya 3 tingkatan ojigi. Yang pertama 15 derajat, namanya esaku. Yang kedua kere, itu 30 derajat. Yang paling hormat itu adalah menunduk 45 derajat. Itu untuk ditujukan kepada kaisar di Tokyo, ke arah Tokyo. Maka semua orang harus melakukan sekere, hormat 45 derajat. Itulah di gambar yang ada. Ya, tentu saja juga beberapa ada yang dimasukkan ke penjara, dijadikan juga tentu saja penjara tempat pokoknya diinternir orang kulit putih. Berikutnya. Nah, dalam foto berikut kita akan melihat bagaimana orang Jepang punya sikap terhadap agama. Intinya kita rangkum saja, orang Jepang punya sikap terhadap agama secara instrumentalistik dan manipulatif. Disebut instrumentalistik karena agama dijadikan instrumen, menjadikan alatnya untuk kepentingan Jepang. Manipulatif ya berarti dimainin agama itu supaya bisa diabdikan untuk kepentingan Jepang. Di situ adalah patokan-patokan yang saya katakan prinsip-prinsip mengenai pemerintah militer di wilayah pendudukan 14 Maret 1942. Intinya agama sebagai kebiasaan yang ada dan berlaku harus dihormati sejauh mungkin untuk kepentingan menjaga kestabilan pikiran rakyat dan membuat mereka mau bekerja sama. Ini yang saya katakan di instrumentalistik ya. Agama itu harus dipakai supaya kooperatif terhadap Jepang. Ya. Nah, maka dari itu Muslim harus mendapat perhatian khusus. Ada perintah di situ mengenai kaum Muslim harus diberikan perhatian khusus untuk memanfaatkan mereka dalam rangka mencengkram pikiran rakyat. Jadi intinya adalah mereka dimanfaatkan sejauh bisa dipakai, mereka ditindas sejauh kemudian mengganggu Jepang. Itulah sebabnya kemudian hal ini berkuasa agama diperlakukan demikian. Jadi sikap Jepang terhadap agama jelas. Yang penting kepentingan perang Jepang itu tidak diganggu-gugat, maka agama itu harus dipakai kalau memang bagus. Maka dalam rangka ini, saudara sekalian, kita masuk ke dalam slide berikut. Ya, dibuatlah dengan demikian, misalnya untuk orang Islam, untuk orang Kristen, dikasihkan pendekatan-pendekatan dengan mengirim ulama-ulama dari Jepang. Supaya ulama-ulama Jepang itu bisa memanipulasi, bisa pikiran orang, kemudian untuk kepentingan Jepang. Di situ saya dapat koran, ini yang ditaruh di katedral nih, koran ini. Ini saya masih ada di koran ini utuh, sekian halaman itu utuh. Saya waktu itu fotonya, coba lihat di situ ada ulama kiai Jepang itu ya. Mukanya itu muka Jepang tapi pakai sorban, coba lihat ya. Nippon pelindung kemerdekaan berigama. Perayaan Maulud di Masjid Kuitang. Dikunjungi 8.000 orang. Asia akan agung, pemerintah Indonesia akan segera bentuk. Ini janji-janji Jepang kan untuk mengambil simpati kemerdekaan Indonesia akan dibentuk ya. Nah, itu di situ ada
ada ulama Jepang yang datang di Masjid Kuitang. Dia jalan-jalan juga ke Makassar, pokoknya di daerah-daerah Islam yang besar dia datangi. Jadi ulama-ulama dari Jepang diutus. Berikutnya untuk agama Kristen. Slide berikutnya. Nah, ini untuk agama Kristen, ini orang Katolik dulu. Dikirim 8 orang. Ya. Ada 2 uskup, Yamaguchi Ajiro dari Nagasaki, dan satu lagi Ogiwara Akira. Itu dari Hiroshima, itu diutus untuk ke daerah-daerah Katolik yang kuat, yaitu apa? Flores. Flores membentang praktis dari Bali sampai dengan ke timur, ya, waktu itu. Itu banyak orang Katoliknya, sehingga di sana harus diutus juga. Ada 4 yang diutus ke Flores, 2 uskup dan 2 imam. Yamaguchi Ajiro, Ogiwara Akira, Kyono Shigeru, Iwanaga Rokuro. Ya. Sedangkan di Jawa diutus seorang Romo Yesuit, Koide Tetsuo. Lalu disebar daerah Makassar, Manado yang kemudian banyak Katolik juga, Kobayasa Arikata, Taniguchi Kenji, Nakagawa Toshi. Jadi ini semua disebar ulama Katolik di daerah-daerah Katolik, supaya dengan demikian nanti bisa dimanipulasi pikiran orang-orang di sana, supaya bisa bekerja di Jepang. Untuk orang Kristen Protestan, slide berikut, dikirim lebih banyak. Di dalam slide berikut itu 19 dikirim pendeta-pendeta Protestan ke daerah-daerah Protestan. Kebanyakan daerah Angkatan Laut ya. Tadi kan saya sudah bilang, daerah Angkatan Laut itu Kaigun, itu ya, tadi itu banyak orang Protestannya. Misalnya Manado, misalnya Sumba, misalnya Timor, dari Soe ke Kupang, bukan dari Soe ke Atambua. Soe ke Atambua itu basis Katolik. Tapi Soe kemudian ke Kupang, itu adalah banyak Protestan. Nah itu dikirim, gila itu 19 orang. Jadi jumlahnya lebih banyak daripada pasukan Katolik. Maksud saya tim Katolik. Itu Yasumura Saburo, Seiya Joji, Miyahara Suho, Kida Aishin, Kanesda Kazuo, Honda Seichi. Itu semua orang-orang yang dikirim untuk kepentingan Jepang. Itu di Sulawesi khususnya, Makassar, ya juga dari kalangan denominasinya. Ada gereja Baptis, ada gereja Kekudusan, dan gereja Kristen bebas, ada gereja Evangelikal. Jadi untuk gereja Presbyterian, kemudian Metodis, dikirim ke daerah-daerah itu. Intinya adalah bagi Jepang penting untuk juga, karena banyak orang religius kan di Indonesia, termasuk orang Islam dan orang Kristen, jadi mereka pun perlu didekati dengan cara Jepang, ya, dengan memberikan pimpinan-pimpinan agamanya untuk kepentingan Jepang. Saya harus katakan bahwa ini cita-cita militer, dalam pelaksananya akan berbeda. Nanti kejadian di Flores. Karena mereka tidak mau kerjasama dengan tentara Jepang begitu saja. Mereka kan juga punya kewajiban sebagai hamba Allah, yang artinya juga bukan untuk kepentingan militer doang. Ya. Nanti kita lihat. Ini yang berikutnya, teks berikutnya, slide berikutnya adalah, sekali lagi saya mempunyai keterbatasan, saya sekarang berfokus pada yang Katolik, karena saya yang lain itu tidak membuat riset. Saya menantang mereka yang membuat riset, silakan buat riset untuk gereja Protestan. Saya kira yang saya tahu Fridolin Ukur itu membuat itu, tapi sangat sedikit. Yang lain itu kebanyakan gereja-gereja yang lebih bahasanya bisa diakses. Yang zaman Jepang itu praktis nggak ada yang nulis loh, khusus ya. Sehingga saya merasa juga susah juga mendapat masukan dari sumber-sumber lain. Karena riset saya adalah kebanyakan Katolik, saya berpusat saja pada Katolik. Ini keterbatasan yang sejak awal sudah saya akui, sehingga saya tidak menutupi. Enggak. Para uskup itu yang agak leluasa. Semua yang Belanda pada waktu itu kan uskup-uskup praktis Belanda dari gereja Katolik, itu semuanya diinternir. Jadi semua diinternir. Tapi ada 3 yang leluasa bergerak. Yang pertama adalah Monsignor Wilkins, itu dari Jakarta, dari Batavia. Yang kedua itu Monsignor Sugio Pranoto, dia orang Jawa, yang tidak ditangkap dengan demikian karena orang Jawa kan, bukan orang Belanda. Dan yang terakhir adalah Monsignor Leven dari ND. Jadi untuk seluruh wilayah Indonesia Timur itu, Kepulauan Nusa Tenggara. Monsignor Wilkins tidak ditangkap karena dia mengakui bahwa dia adalah wakil dari Paus. Dan Paus pada tahun sebelumnya Vatikan punya hubungan diplomatik dengan Hirohito, dengan Jepang. Dan dia mengatakan bahwa saya adalah wakil dari Paus, dan kaisarmu punya hubungan dengan Paus, maka kalau saya istilahnya kasarnya diapa-apain, kaisarmu tahu ya. Jadi dia agak leluasa itu.
Monsignor Wilkins. Dia di Batavia, pusat, apalagi pusat ya. Dia lebih leluasa ke sana kemari, tapi tentu saja juga dengan pengawasan, bukan begitu saja. Dia tidak ditangkap, Monsignor Wilkins ini. Ada cerita dia sering membuat laporan, misalnya ada pastor yang ditahan butuh ini, atau yang orang di sana sakit lalu butuh ini, dia menjadi pengantaranya dengan pimpinan Jepang, sehingga dia sungguh-sungguh membantu, karena dia bebas. Ya, dia nggak ditahan, dia jadi pengantara antara orang-orang waktu itu, banyak orang Belanda praktis yang ditahan karena pribumi tidak, lalu dia menjadi pengantara di situ. Hanya pernah suatu saat dia ditampar nih Monsignor Wilkins, tampar oleh tentara Jepang dia, ya. Dan dia tidak marah, dia catat nama tentara Jepang itu, lalu dia datang ke daerah Penteng, itu adalah pusat dari perwira-perwira Jepang, lalu dia beritahukan pada perwiranya, saya ditampar tadi oleh anak buah Anda, itu namanya ini, dikasih catatan. Lalu yang namparnya itu seorang kopral prajurit biasa, dipanggil ke markas, kemudian di depan Monsignor Wilkins itu dimaki-maki dalam bahasa yang Monsignor Wilkins tidak tahu, karena bahasa Jepang, bakero atau apa, mungkin blow on ya, idiot segala macam. Lalu ditampar, lalu dia keluarkan pistol perwira itu, dia katakan, Bapak Uskup, apakah Bapak Uskup mau orang ini saya tembak? Waduh, Bapak Uskup tegak juga ya, tapi dia katakan, ya sudah, tak apa-apa. Jadi dia dalam arti ini agak leluasa juga ya, orang-orang yang bawahan rendah juga segan juga. Monsignor Sugio itu tidak, karena Monsignor Sugio adalah orang Jawa, dan dia adalah pribumi, dan pribumi lebih leluasa ke sana kemari. Pada zaman Monsignor Sugio, secara darurat ada sekitar 14 romo baru, imam baru ditahbiskan. Jadi bayangkan loh, dia tahbiskan imam-imam baru itu, 14 orang. Ya. Kemudian disebar ke A, sebar ke B, sebar ke C. Jadi praktis dia menjadi komando untuk seluruh Jawa. Kan tadi saya sudah bilang, dia nggak bisa ke sana kemari, kan. Keluar dari Jawa nggak bisa, karena di lockdown oleh tentara Jepang. Nah, dia itu yang ke sana kemari. Sebagai pribumi, dia lebih leluasa. Dia bahkan bisa nggak setuju kalau dia mengatakan, Anda memakai gereja kami untuk kepentingan apa, misalnya saja untuk kepentingan logistik Jepang. Kami keberatan. Tolong berikan gereja itu. Kalau Anda mau pakai gedung bioskop. Atau pakai restoran orang Belanda atau apa. Yang semuanya kan orang Belanda pada ditahan. Kalau Anda nggak lakukan itu, saya nggak setuju, Anda harus penggal kepala saya. Nah, itu dia berani. Itu. Dan Jepang ya harus kasih hati juga kan pada orang pribumi. Karena dia tadi mau dikatakan mesti mengambil hati orang pribumi supaya nanti bisa diperalat. Di MD nanti ada kejadian yang lain yang menurut saya nanti kita tidak masuk sekarang, tapi nanti ada peristiwa yang pada bagian khusus akan saya ceritakan di Flores sebagai sebuah exception, sebuah kekecualian. Berikutnya, nah, slide berikutnya, ada sesuatu yang brutal, yaitu apa? Monsignor Ertz, uskup Amboina sekarang itu uskup sekarang Amboina, tapi dulu itu di daerah Langgur. Karena Ambon itu Protestan, Ambon jelas Protestan, sedangkan pusatnya itu adalah di daerah Langgur, di daerah Kei, itu Katolik. Nah, uskup itu sekarang namanya Keuskupan Amboina, tetapi dulu pusatnya adalah di Kei dan di Langgur, bukan di Ambon. Nah, uskup ini itu ditangkap oleh Jepang, dan dia itu diinterogasi singkat, pengadilan sangat singkat, kemudian diputuskan oleh pengadilan sangat singkat, itu bukan pengadilan, bahkan cuma interogasi saja, lalu dia diseret ke pantai bersama dengan 8 saudaranya, lalu dieksekusi mati 30 Juli 1942. Pasalnya dia dituduh bekerja sama dengan sekutu. Dalam undang-undang militer, bekerja sama dengan sekutu, dengan musuh, itu hukumannya mati. Ya. Sehingga dia sebenarnya nggak bekerja dengan musuh. Dia pernah diundang, pernah diajak untuk pergi ke Australia. Dari Langgur, dari Cape, pergi ke Australia dekat. Tetapi dia mengatakan, saya tidak mau tinggalkan itu. Karena apa? Karena saya uskup di sini. Dan saya tahu orang Jepang itu tidak brutal. Orang Jepang itu sangat sopan dan sangat halus. Jadi saya tidak mau tinggalkan Kei ini, Langgur ini. Lalu waktu Jepang datang, ketahuan bahwa dia dianggap kerjasama, tuduhan yang tidak punya alasan, pokoknya sangat singkat, lalu diproses hanya dalam waktu beberapa jam, mati 8 bruder dan uskup Monsignor Ertz ini oleh di daerah Angkatan Laut. Berikutnya adalah slide berikutnya. Sekarang pertanyaannya, kalau para gembala, para imam sendiri itu
ditahan. Semuanya diinternir. Gitu. Praktis pada zaman itu kita tahulah, mas kebanyakan sebagian terbesar masih orang kulit putih kan. Pastor-pastor, pendeta-pendeta semua masih orang kulit putih, yang pribumi kan belum begitu banyak, bisa dihitung dengan jari. Kalau praktis semua pimpinan agama pada waktu itu ditangkap, diinternir, dan mereka bahkan dibuang jauh, ada yang ke Makassar dari Flores, dari Jawa ada yang dibuang kemudian ke daerah India atau apa. Kalau kemudian yang begitu-gitu, pasturnya, pendetanya, semuanya itu ditahan, pertanyaannya, gereja masih hidup nggak? Gereja masih hidup nggak? Jawabannya adalah gereja masih hidup. Yang bergerak sekarang adalah orang-orang pribumi. Jadi umat Allah itu punya tanggung jawab. Pada waktu para pendetanya ditahan, semuanya ditangkap, dipenjara, diinternir, mereka rasa tanggung jawabnya itu tinggi sekali. Jadi mereka mengatakan kita harus terlibat. Kita harus menjadi gembala bagi sesama. Jadi mereka itu tidak pantang mundur. Mereka malah kemudian tidak digaji. Mereka menyegarkan orang lain yang seiman misalnya dengan pengajaran agama, pendalaman iman. Jadi luar biasa loh saudara sekalian. Mereka itu tanpa gaji, mereka makan dari misalnya singkong atau apa yang mungkin dimakan, mereka menghidupkan iman dari saudara sesamanya itu. Ya. Di sini saya berikan beberapa contoh saja, karena sebagian dari mereka sudah mati. Loh. Ya kita tahu sebagian dari mereka pasti usianya sudah sangat lanjut, kalau sekarang masih hidup, memorinya pasti sudah blank gitu. Karena mereka pada waktu itu sungguh-sungguh bergerak, luar biasa, daerah kerjanya itu sangat luas. Misalnya saya kasih contoh yang paling atas, itu adalah, saya lihat dari arah jam ya, paling atas itu Pak Tampu Bolon. Dia itu di Batak praktis menjadi pimpinan untuk beberapa awam Katolik. Dia yang seperti membagi tugas itu seperti uskup, membagi tugas sana-sini. Lalu kita ikut ke bawahnya, itu adalah Bapak Datubara dengan ibunya. Dia bekerja untuk daerah Aceh. Beliau adalah ayah dari Monsinyur Datubara, yang uskup emeritus Medan. Ya. Lalu ikut kemudian di bawah, sampingnya itu adalah Arminius Situmorang. Dia disebut sebagai Bapak Pandita. Dia tadinya HKBP, tapi kemudian masuk ke dalam Katolik, dan dia ini menjadi ayah dari Monsinyur Martinus Dogma Situmorang, yang almarhum, itu uskup dari mana itu? Dari Padang ya, uskup dari Padang yang meninggal itu. Ini ayahnya nih yang bertanggung jawab untuk apa daerah. Dia kebanyakan daerah Samosir. Karena Samosir daerah apa istilahnya, daerah Katolik. Sedangkan Tarutung, kemudian Silindung, kemudian Siborong-borong itu praktis daerah Balige sampai ke daerah Laguboti, Porsea, itu semua adalah daerah dari HKBP. Kalau di Samosir, Pangururan pusatnya itu adalah, dan juga Palipi, itu adalah tugas dari Pak Situmorang ini. Lalu yang pakai pakaian tentara itu, dia dulu peta, ya, itu dia, saya lupa namanya, nama Jawa yang jelas, namanya rada panjang, ya, itu adalah yang membantu kemudian di daerah Blitar. Ya. Jadi dia bertanggung jawab untuk kehidupan Blitar. Di Batavia sendiri, di Jakarta, kita lihat ada tokoh namanya PK Oyong. Itu adalah pendiri Kompas. Itu fotonya, itu PK Oyong. PK Oyong itu terlibat untuk pembangunan jemaat di daerah Mangga Besar, daerah Pademangan pada waktu itu di Jakarta, dan dia juga menjadi penghubung antara pastor yang ditahan di daerah Kuitang dan di daerah yang sekarang Toko Buku Immanuel, itu di daerah Proklamasi. Dulu di situ ada tempat interniran besar. Dia menjadi penghubung itu. Dia memberikan buku, minta izin pada tentara, ini tolong kasihkan buku pada pastor A, pastor B. Jadi PK Oyong ini seorang aktivis gereja pada waktu itu. Dia memberi pelajaran agama, latihan kur. Dia pendiri Kompas ya, yang sekarang pendiri ketiganya itu Yakob Utomo yang baru meninggal. Yakob Utomo dididik oleh PK Oyong ya. Gramedia itu menjadi besar karena roh dari PK Oyong ini juga ya. Yang di bawah itu adalah orang Belanda. Saudara sekalian, kita harus ingat bahwa kalau saya bilang tadi orang-orang Katolik dan juga orang Protestan, itu juga masih banyak loh yang kulit putih ya, khususnya di kota besar. Nah, yang di bawah itu adalah Jan Roep Oher.
Dia seorang putri Belanda, orang lahir dan besar di Ambarawa, di Semarang besarnya, maksud saya lahir di Ambarawa. Nah, dia ini yang ditahan oleh tentara Jepang dan dijadikan Jugun Yanfu. Jugun Yanfu itu bahasa Jepang, gun berarti tentara, Jugun Yanfu berarti perempuan yang menemani dan menghibur tentara. Jadi yang dalam bahasa Inggris disebut comfort woman, yang sebenarnya itu pelacur, yang dipaksa melacurkan diri oleh Jepang untuk apa? Untuk kepentingan pelayanan seksual dari tentara-tentara Jepang. Karena Jepang tidak mau pakai pelayan, misalnya pakai pelacur, karena kan harus diperhatikan sanitasinya, sehingga pelacur dianggap tidak bahaya ya untuk kepentingan militer. Maka diambil gadis-gadis yang belum menikah, ya, lalu direkrut untuk kepentingan, namanya sih bagus, Jugun Yanfu, perempuan yang berjuang bersama tentara, menemani dia dan menghiburnya. Tapi sebenarnya dalam kenyataan mereka diperlakukan brutal. Yandrof O'Hare ini menulis buku 50 Years of Silence, 50 tahun kebisuan. Itu bukunya ada, sudah diterjemahkan di Gramedia, saudara cari saja situsnya sendiri ya, di dalam YouTube atau apa, 50 Years of Silence, tokoh ini muncul. Dia menjadi orang yang oleh tentara Jepang diperkosa secara bergu dan secara pribadi oleh tentara, dimasukkan kam tentara Jepang. Dia tadinya sangat putus asa dan dia nggak bisa tahan ya, tetapi dia hidup dari iman. Dia dapat semangat dari riwayat orang kudus. Dia orang Katolik ya, riwayat para kudus. Yang pertama dan yang kedua dari Rosario. Dia dari Rosario, maka dia orang saleh sebenarnya. Bertahan di dalam situasi itu dengan dua kekuatan iman itu. Riwayat orang kudus yang menderita itu, dan juga Rosario. Nah, dia pada waktu tentara Jepang itu dikalahkan dan dia dibebaskan, tadinya dia mau masuk biara. Dia konsultasi pada pastor, tapi pastor itu tidak mengizinkan, bukan karena dia sudah dinodai oleh tentara Jepang, bukan. Tapi supaya dia bisa memberi kesaksian pada yang lain lebih leluasa. Dan nyatanya dia menjadi penulis buku yang terkenal, 50 Years of Silence, 50 tahun kebisuan. Dia menulisnya sudah 50 Years of Silence itu dalam bahasa Indonesia. Jadi Anda bisa melihat riwayat dia ini. Sekarang dia sangat aktif, cari saja di Google, Yandrof O'Hare, dia aktif untuk kegiatan perdamaian internasional. Dia menjadi penguat dari orang-orang Jugun Yanfu yang lain. Kita harus hidup, kita harus bertahan, kita harus memberi kesaksian tentang perdamaian. Nah, ini menjadi hebat. Jadi awam sendiri merasa bahwa kita bertanggung jawab untuk gereja kita ini. Bukan orang Belanda, kita yang bertanggung jawab. Maka itu semuanya terlibat. Berikutnya, nah, adalah di Flores. Tadi kan saya sudah bilang, di Flores itu ada terjadi sesuatu yang khas, yaitu yang di tengah itu, yang gambar di tengah itu kan ada Monsignor Leven yang tadi saya bilang. Tadinya dia mau dibuang ke Makassar bersama semua orang kulit putih yang lain. Orang Jepang kemudian pada waktu dia sebelum dibuang, dia mendatangkan Uskup Yamaguchi, yang tadi saya sudah bilang, itu sebagai tim dari Jepang bersama dengan Uskup Ogiwara, itu yang di tengah, yang pendek, yang pakai pita hitam itu Ogiwara. Yamaguchi itu yang pakai jubah hitam, itu dia waktu itu ada di situ ya. Lalu pimpinan kapten pelautnya itu angkatan lautnya Kolonel Sato, itu dia pakai jas. Nah, dia mengatakan, saya minta untuk menggantikan Monsignor Leven ya, Monsignor Yamaguchi, Anda sekarang Monsignor Leven saya bawa ke Makassar, kemudian Anda kemudian di sini di Flores menggantikan dia. Tetapi bagi Monsignor Gucci, dia heran sekali, Yamaguchi, bahwa kok Monsignor Leven masih ada. Dia bilang, wah ini kacau ini nggak bisa katanya. Karena dia mengatakan, Anda tidak bisa menyingkirkan Monsignor Leven, lalu saya didatangkan ke situ. Monsignor itu ada di situ. Kalau Monsignor pergi, lalu saya datang, nggak apa-apa. Tapi ada kami berdua. Dan kalau gara-gara saya datang, lalu Monsignor Leven dibuang ke Makassar, ini bukan urusan Jepang. Ini bukan urusan Indonesia, ini bukan urusan Belanda, ini urusan Vatikan, dia bilang. Dan Anda tidak boleh melawan Vatikan. Saya tidak mau melakukan itu. Maka bagi Yamaguchi penting bahwa dia atas nama suara hati, in the name of conscience, dia mengatakan saya tidak mau. Buat itu resikonya sebenarnya besar. Tetapi Kolonel Sato, dia seorang yang terbuka. Dia tahu kurang lebih ya situasinya, kalau gitu didengerin dulu aja. Maka terjadilah yang aneh, saudara sekalian, di tempat lain semuanya ditahan kan tuh.
Di Flores terjadi yang aneh, yaitu yang ajaib, yaitu di tempat lain romo-romo ditahan, uskup-uskup ditahan. Di Flores malah ada 3 uskup bekerja dengan romo-romonya yang banyak itu. Jadi ada sesuatu yang aneh, yang mukjizat terjadi di Flores, yaitu di tempat lain semua ditahan, di Flores malah uskup 3-nya serentak istilahnya bebas leluasa ke sana kemari. Jadi ini sesuatu yang bagus. Kolonel Sato dia tadinya Shinto, tapi kemudian sesudah perang dia sempat ditahan di Jepang di tahanan di Sumba, dia sempat di Sumba ditahan, tapi kemudian atas kesaksian dari teman-temannya, termasuk juga kesaksian dari Romo Cornelissen itu yang lagi berdiri gambar di tengah, orang kulit putih itu, dan Monsignor Leven, dia memberi kesaksian kolonel ini tidak berbuat jahat. Jadi tolong dia jangan ditahan sebagai penjahat perang. Dia dibebaskan, lalu sesudah perang usai tahun 60-an, dia dibaptis menjadi Katolik. Dia mengatakan, pertama kali saya lihat bahwa di dalam gereja Katolik semua bangsa bersatu. Bayangin aja, Belanda, Jepang, Flores, pribumi, Jerman juga bersatu ya. Jadi dia merasa gereja Katolik itu misionarisnya itu pasti itu bukan untuk kepentingan ideologi Barat, bukan. Mereka sendiri susah-susah hidup di daerah Flores dan itu pasti motivasinya murni. Lalu dia tergerak, dia kemudian dibaptis menjadi Katolik tahun 60, bertemu Yamaguchi sebentar di Nagasaki, lalu sekarang keduanya sudah meninggal. Berikutnya, ya. Jepang kemudian beritanya sudah selesai. Slide berikut adalah Jepang kalah. Nagasaki dan Hiroshima dibom. Hirohito kemudian MacArthur menguasai Jepang, dan Hirohito dikatakan, kamu sekarang harus menyatakan diri kamu bukan dewa. Sehingga kemudian sebenarnya MacArthur tidak mau menjadikan Hirohito sebagai pertahanan perang. Karena dia mengatakan kaisar ini bisa dipakai untuk proyek Amerika di situ, yaitu demokrasi Jepang. Jadi Kaisar Hirohito kan masih sangat dihormati tentu saja. Apa jadinya kalau kemudian dijadikan penjahat perang, kemudian dibunuh? Semua orang Jepang akan marah pasti ya, dan bisa ada pemberontakan massal di situ. Maka MacArthur tidak menahan memasukkan ke dalam penjara Hirohito, karena bagi dia Hirohito itu bisa dijadikan ujung tombak untuk proses demokratisasi yang Amerika sekarang mau tanamkan di Jepang. Undang-undang dasar Jepang dibuat oleh orang Amerika. Ya. Jadi itu menarik itu, undang-undang dasar asing Jepang dibuat oleh Amerika zaman MacArthur ini. Di situ demokrasi, di situ kemudian ditekankan bahwa kaisar itu bukan dewa lagi. Jadi ini menarik ini. Jadi tentara Jepang juga dihapus ketentaraannya. Yang ada itu sekarang adalah pasukan bela diri namanya. Jadi Jepang tidak boleh punya tentara, itu ada pasukan bela diri. Semua menyerah, lalu kemudian pemburuan penjahat perang, kita lihat di bawah itu, ini Pak yang jahat nih Pak, ini dulu, ditahanan nih Pak. Jadi dikejar kemana-mana. Sementara Soekarno mengumumkan proklamasi. Proklamasi. Dengan ini dinyatakan kemerdekaan Indonesia. Tapi apa artinya saudara sekalian proklamasi pada zaman tidak ada WA dan tidak ada email, ya? Paling di Jakarta saja orang dengar, di luar kota dan seterusnya masih kacau ya. Sehingga pengumuman kemerdekaan kan baru kemudian diketahui di Flores baru sekitar bulan September kalau nggak salah. Diumumkan 17 Agustus, tapi kemudian masih seterusnya. Berikutnya, ya. Slide berikutnya adalah pasca proklamasi tentara datang, tentara Australia di daerah Makassar ya. Lalu juga orang-orang yang kulit putih ditahan kembali karena apa? Karena pemuda-pemuda itu membentuk laskar-laskarnya sendiri. Saudara harus tahu bahwa memang pemerintah itu mengumumkan proklamasi, tetapi kan tidak efektif. Itu belum ada angkatan bersenjata yang efektif, belum ada lembaga-lembaga pemerintah yang efektif. Presiden Soekarno mengumumkan proklamasi, tetapi elemen-elemen negaranya belum ada kan. Jadi dan juga belum efektif kalaupun ada, belum bisa juga menjangkau ke sana kemari. Akibatnya memang menjadi mengerikan. Di situ banyak penganiayaan. Misalnya orang-orang Cina itu dianiaya, ya. Lalu masing-masing membuat laskar sendiri dan masing-masing punya senjata, ambil dari pampasan tentara Jepang. Senjata-senjata itu menciptakan situasi yang tegang sekali, saudara sekalian. Dan dalam situasi seperti itu yang biasanya jadi korban adalah orang-orang minoritas, dalam hal ini orang Tionghoa dan orang-orang Belanda. Maka orang Belanda kembali ditahan lagi oleh nasionalis lah istilahnya.
oleh nasionalis untuk melindungi mereka dari penganiayaan pemuda-pemuda yang bisa liar. Karena ada banyak gerakan-gerakan pemuda yang liar juga kan. Ini kan mereka nggak ada tentara profesional, nggak ada polisi ya. Diproklamasi selesai diumumkan. Berikutnya, slide berikutnya adalah dalam tegangan itu kemudian ada Romo Sanjoyo dibawa ke Buntilan dan juga temannya itu kemudian diajak berunding, tetapi ternyata dia dibunuh oleh sekelompok laskar agamis, kelompok-kelompok tertentu ya, agamis tertentu, dan dia dibunuh ya di Muntilan itu. Jadi banyak pembunuhan juga terhadap kelompok-kelompok Kristen ya. Tetapi juga dari Jepang itu juga kemudian banyak kemudian tampil tokoh-tokoh yang dibentuk oleh Jepang atau ikut dibentuk oleh Jepang kemudian untuk menjadi pembela NKRI ya. Jepang itu saudara sekalian mensensibilisasi perasaan keindonesiaan. Kita Indonesia, kita bangsa Asia ya. Jadi semua yang dididik Jepang itu keindonesiaannya sangat kuat, sangat kental, juga di kalangan tentara. Maka dari itu kita lihat di bawah itu adalah beberapa pahlawan-pahlawan Katolik diakui oleh negara. Itu tersebar dalam macam-macam tahun, tetapi pada umumnya mereka ikut terlibat juga pada waktu Jepang. Misalnya yang paling kiri itu adalah Adi Sucipto, ya, yang terlibat waktu peristiwa Jogja kan. Jogja dia kemudian membawa obat, tapi pas pesawatnya dibom. Adi Sucipto, Agustinus Adi Sucipto di daerah Maguwo. Lalu yang di tengah itu adalah Slamet Riyadi. Slamet Riyadi itu punya cerita lain untuk mempertahankan NKRI. Dia jatuh kalau nggak salah di Ambon dia meninggalnya di Ambon dalam peristiwa RMS ya, Republik Maluku Selatan. Sedangkan yang paling kanan itu adalah Yosafat Sudarso, itu perwira Angkatan Laut Katolik yang dalam rangka peristiwa Irian Barat, tapi udah cukup jauh ya. Tapi maksudnya mereka semua ikut mengenyam masa Jepang. Itu kemudian berkorban untuk kepentingan NKRI. Saudara sekalian, itu adalah pahlawan untuk gereja dan negara. Berikutnya, kita ambil insight-nya apa. Ya. Saya melihat ada 4 insight yang penting kita timbang, aroh dari inspirasi zaman Jepang. Yang pertama adalah kesadaran sebagai bangsa Indonesia yang kuat. Jadi kekristenan dan keindonesiaan berhimpit jadi satu. Jadi kekristenan keindonesiaan itu melekat. Ya. Jepang mensensibilisasi keindonesiaan dan itu ikut membentuk juga kekristenannya, atau dibalik, kekristenan dibentuk juga oleh keindonesiaannya karena mereka menghayati keindonesiaan. Mereka tidak melihat pertama-tama sebagai agama yang membedakan. Kita bangsa Indonesia ini punya kesulitan sekarang, kesulitan yang sama, kita bersama-sama menangani itu. Ya. Lalu juga Indonesianisasi gereja Katolik itu kuat, yaitu apa? Indonesianisasi gereja Katolik nanti tahun 70-an itu menjadi pokok dengan misalnya pimpinan-pimpinan jadi pribumi. Saya mengatakan Protestan lebih awal mulai ya. Tadi saya sudah bilang tahun 30-an sudah. Gereja Katolik agak sedikit telat. Itu tahun 70-an baru mulai ada ya persoalan-persoalan bahwa misalnya yang pribumi boleh dikasih jadi pimpinan gitu ya, pimpinan biara ya. Ya itu gereja Katolik mereka mengatakan jadi pimpinan karena apa? Karena zaman Jepang ketika orang-orang kulit putih, kalian orang Belanda itu pergi, kami bisa kemudian tetap bertahan. Jadi rupanya pada waktu itu di kalangan gereja Katolik, di kalangan tarekat-tarekat dan imam-imam itu ada semacam friksi, semacam gesekan. Saya tidak mengatakan perpecahan, bukan. Ada gesekan, sama dalam famili kadang-kadang ada gesekan ya. Rupanya yang kulit putih itu merasa lebih kuat, lebih penting, lebih punya koneksi, lebih punya masukan finansial, sementara yang pribumi, yang Jawa atau yang apa, di anggota imam-imamnya ya, kok kelihatannya nggak mendapat tempat yang dalam tanda petik decisif untuk membuat keputusan. Nah ini tahun 70-an baru mulai ramai. Tadi kalau kita lihat Protestan sudah mulai tahun 30-an ya. Kerasulan awam. Kerasulan awam bagi saya penting karena itu tadi, awam bertanggung jawab terhadap kehidupan gereja. Ini khususnya orang Katolik. Karena sampai pada masa itu ketahuan bahwa atau sangat kuat bahwa yang bertanggung jawab terhadap gereja adalah kaum-kaum klerus berjubah. Tapi kita lihat bahwa dalam zaman Jepang itu awam bertanggung jawab. Ketika para rohaniwan, pastor-pastor dan uskup ditahan, kami bergerak, kami mengambil alih.
kami punya perasaan yang sama dengan Anda, bertanggung jawab juga terhadap sesama saudara Kristen. Jadi kerasulan awam sangat kuat waktu itu. Nah, yang keempat, ekumene. Ekumene harus saya katakan begini. Pada zaman Belanda, Belanda itu memisahkan dengan sangat jelas. Ya, wilayah-wilayah supaya nggak ada kacau, namanya rules and order. Berarti tertib, law and order. Law, hukum, ketertiban, dan keteraturan dan ketertiban. Misalnya, yang boleh misi di daerah Kalimantan Barat itu adalah Katolik, sedangkan Protestan itu daerah Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Soe ke atas itu Atambua Katolik, Soe ke bawah sampai kemudian Kupang itu Protestan. Flores adalah Katolik, kemudian juga Sumba adalah Protestan. You know? Tarutung, Silindung, kemudian Balige, dan seterusnya itu adalah Katolik, ya, Protestan, khususnya daerah Tarutung, yaitu pusatnya, sedangkan Samosir adalah Katolik. Dulu begitu, saudara sekalian. Tapi ketika semuanya ditahan itu, baik pendeta yang Protestan, orang-orang Belanda, maupun pastor-pastor, mereka jadi satu tempat, itu semuanya dipluk jadi satu. Nah, di situ terjadi ekumene. Ya. Mereka merayakan Natal bersama, mereka mendalami iman sama-sama, ada kursus teologi, Katolik belajar dengan Protestan, Protestan belajar dengan Katolik. Jadi ekumene muncul di situ. Ekumene bukan persoalan tahun 70-an, di Indonesia tahun 40-an sudah ada. Bayangin kalau orang Protestan ketemu orang Katolik, mereka mewartakan satu sama lain, berbagi pengalaman. Ya. Mereka mendalami persekutuan doa bersama-sama, itu ekumene mulai secara intensif. Dan akhirnya tadi contoh-contohnya dari pahlawan adalah keberanian melawan tantangan bagi NKRI. Tantangan yang ada mereka harus hadapi. Kan tadi saya sudah bilang, keindonesiaan mereka dengan kekristenannya berimpit jadi satu ya. Maka dari itu tantangan Indonesia adalah tantangan orang Kristen juga. Tantangan yang ada pada waktu itu adalah radikalisme, baik yang sifatnya politik kedaerahan, ya, misalnya ada apa namanya PRRI misalnya, kemudian juga ke Ratu Adil, ya, dan yang lain-lain itu kan juga gerakan anti-ASIS, ya, kemudian juga pemberontakan yang setengah hati yang sebenarnya kemudian juga masalahnya karena Soekarno dan Jakarta terlalu merah sehingga perwira-perwira dari Minahasa, Kawilarang, Sumual, kemudian siapa lagi itu Borang, ya, mereka merasa wah Jakarta terlalu merah dan juga PKI terlalu kuat, maka mereka mau mengklaim bahwa mereka nggak mau berontak, mereka kemudian mendeklarasikan permesta, ya. Nah, gerakan-gerakan itu bagaimanapun juga itu sesama saudara yang ribut pada saat-saat awal atau kemudian kelanjutannya, tapi kemudian sudah diatasi. Kalau kita lihat semua orang yang terlibat pada waktu itu punya kesadaran sebagai Indonesia. Gerakan Islam yang kuat, kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok Islam yang pada waktu itu muncul, itu diperangi juga ya. Jadi rupanya mereka berani melawan tantangan bagi keindonesiaan. Merasa sebangsa, senegara, ya, secita-cita, senasib, sepenanggungan. Itu mungkin juga perasaan ini yang perlu dikuatkan, relevansi dari zaman Jepang pada waktu sekarang ketika kita mengalami masa COVID ini. Sejauh menyangkut gereja Katolik itu, saya melihat bahwa ada perubahan wajah gereja. Dari yang semula gereja Katolik di Indonesia menjadi gereja Katolik Indonesia. Dari the Catholic Church in Indonesia menjadi Indonesian Catholic Church. Jadi sudah ada karakternya gereja Katolik Indonesia. Bukan the Catholic Church in Indonesia. Kita semua adalah gereja Katolik Indonesia atau orang Kristen di Indonesia. Bukan orang Kristen di Indonesia, bukan orang Kristen Indonesia. Ya, satu paket. Dengan demikian saya akhiri, ini cukup sampai di sini. Terima kasih.